Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kola Toys. Dan di video kali ini saya akan unboxing dan mereview action figure Spider-Man upgraded suit dari brand ZD Toys. Meskipun di sini ada tulisan No Way Home, sepengetahuan saya kostum ini sudah muncul sejak film Far From Home. Jadi sedikit cerita tentang kostum ini dirancang langsung oleh Peter Parker yang kemudian dicetak menggunakan alat yang canggih peninggalan dari Tony Stark. Jadi tampak boxnya seperti ini saja, didominasi dengan warna hitam dan merah. Kemudian di sini ada tulisan Spider-Man No Way Home. Di sini ada foto Spider-Man yang sedang melompat. Di sini ada tulisan Spider-Man Upgraded Suit. Di sini ada lisensi dari Disney. Di sebelah kanannya ada tulisan Spider-Man Upgraded Suit. Di sini ada stiker dari Zongdong Toy. Di belakangnya ada foto Spider-Man sedang menembakkan jaringnya. Kemudian Spider-Man sedang landing pose. Kemudian ini Spider-Man dan semua aksesorisnya. Dan di sini terpampang besar foto Spider-Man yang sedang berdiri. Di sini ada tulisan Spider-Man No Way Home. Di bawahnya banyak tulisan Mandarin. Di sini ada barcode. Di sebelah kirinya ada tulisan Spider-Man Upgraded Suit. Di atasnya polos aja. Dan di bawahnya juga polos aja. Oke, sekarang saya akan membuka packagingnya. Kita buka dari samping dan ini dia Spider-Man Upgraded Suit. Kemudian di belakangnya adalah semua aksesoris yang kita dapatkan. Kita akan mengeluarkan figurnya dulu. Wih. Oke, saya sudah mengeluarkan semua parts yang ada dalam paket pembeliannya. Di sini ada action figurnya. Di sini ada 3 pasang tangan tambahan. Di sini ada 4 efek web. Dan yang terakhir adalah stand base. Oh ya, saya beli action figure ini dengan harga 239.000. Itu adalah harga yang termurah yang bisa saya temukan di e-commerce warna hijau yang terkenal itu. Oke, mari kita lanjut bahas aksesorisnya dulu. Oke, yang pertama kita dapat 3 pasang tangan tambahan. Yang pertama ini adalah pose landing pose atau bisa juga digunakan untuk menempel di dinding. Jadi punggung tangannya itu warnanya hitam, kemudian jari-jarinya warnanya merah dan didetailing dengan lining warna hitam. Kemudian 2 pasang berikutnya adalah pose tangan metal atau pose wajib bagi Spider-Man karena ini adalah pose menembakkan jaringnya. Ya, kenapa diberi 2 pasang? Karena yang satu ini bisa dipasang untuk efek webnya, sementara yang satu polos aja. Detailingnya masih sama. Di bagian punggung tangan warnanya hitam dan di jari-jarinya warna merah dan didetailing dengan lining warna hitam. Lumayan rapi ya. Oke, selanjutnya kita dapat 4 efek web di mana di sini ada 2 ukuran yang berbeda dan 2 model yang berbeda. Yang pertama ini adalah ukuran yang besar dan modelnya lurus aja, kemudian di ujungnya ini ada efek bola-bola jaring gitu ya, teman-teman. Dan warnanya itu transparan agak kebiru-biruan. Kemudian ini adalah yang ukuran besar yang satunya lagi dan bentuknya itu agak spiral gitu ya teman-teman. Di ujungnya sama, ada efek-efek bolanya tapi agak lonjong gitu teman-teman. Dan yang kecil juga ada 2 model yang berbeda. Di sini yang satu spiral, yang satu lurus aja, tapi ukurannya agak kecil. Itu aja teman-teman. Kemudian aksesoris yang terakhir adalah stand base. Di standnya ini ada beberapa artikulasi, diantaranya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di standnya ini ada 5 artikulasi. Kemudian di bagian penjepitnya ini ada pegas seperti ini. Kemudian di base-nya didominasi dengan warna merah, yang kemudian digradasi semakin ke tepi warnanya semakin hitam. Di sini ada tulisan Marvel Studios, Spider-Man No Way Home, dan difinisi dengan warna Dove. Jadi ini dia figur Spider-Man Upgraded Suit. Yang pertama saya akan bahas adalah posturnya. Action figure ini punya skala 1:10 dan tingginya itu hampir 18 cm teman-teman. Ya, tingginya sama dengan JD Iron Man atau bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan beberapa varian Iron Man. Dengan Mark 7 misalnya. Kalau dibandingkan secara langsung seperti ini, si Spider-Man ini sedikit lebih tinggi dibandingkan si Mark 7 ini. Ini menjadikannya kurang akurat dengan filmnya ya. Kalau di filmnya kan harusnya Spider-Man ini sedikit lebih pendek dibandingkan dengan Iron Man ini teman-teman. Kemudian shape kepalanya ini sudah lebih oke dibandingkan dengan versi integrated suit teman-teman. Dan ukurannya juga sudah lebih proporsional ya.
Oh iya, nanti saya akan buatkan komparasi antara upgraded suit ini dengan integrated suit di video yang terpisah. Lanjut ke bagian shoulder padnya ini, menurut saya agak mengganggu penampilannya teman-teman, karena kesannya ini jadi bagian terpisah dari kostumnya. Kalau misalnya bisa dibuat langsung di bagian dalamnya ini aja, kayaknya bakal lebih keren gitu, lebih natural. Kemudian di bagian lengan dan kakinya kurus kering seperti ini, menurut saya sedikit kurang atletis atau kurang berotot, sedikit saja. Selebihnya posturnya oke-oke saja teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas painting sekaligus detailingnya. Spider-Man ini didominasi dengan warna merah dan hitam yang difinisi dengan warna doff. Kecuali di bagian detailing ini warnanya abu-abu gelap metalik gitu ya teman-teman. Nah kalau dilihat secara langsung warna merahnya itu agak kurang konsisten. Dimana di bagian kepala ini merahnya sedikit agak gelap, kemudian di badannya lebih terang sedikit, dan di kakinya merahnya paling terang teman-teman. Kemudian di sekujur bagian warna merah ini didetailing dengan motif jaring-jaring dan di lining dengan warna hitam. Dan kalau di raba ini kayak ada motif kainnya gitu teman-teman, nggak polos gitu aja. Dan di bagian warna hitamnya juga ada motif kain yang sama teman-teman. Juga ada pattern garis-garisnya gitu. Kemudian detailing di bagian matanya ini cukup rapi. Di bawahnya sini ada logo Spider-Man warna hitam. Di tangannya ada detailing garis warna merah dan abu-abu metalik. Kemudian di kakinya di antara merah dan hitamnya ada detailing abu-abu metalik juga. Dan di belakangnya ada logo Spider-Man yang agak besar, warnanya putih. Di mana di dalam ceritanya bisa mengeluarkan parasut gitu teman-teman. Sekarang saya akan membahas tentang artikulasinya. Dimulai dari kepala ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian Spider-Man ini cuma bisa mendongak sedikit banget teman-teman. Dan bahkan tidak bisa menunduk sama sekali. Kemudian bisa dimiringkan ke kanan dan ke kiri sejauh ini saja. Kemudian di bagian leher dan dadanya ada artikulasi sedikit banget yang hampir tidak berarti. Nah, segini aja teman-teman. Kemudian di bagian lengannya tidak ada butterfly joint, tapi ada ball joint yang bisa di-extend seperti ini. Dan saya kurang beruntung karena bagian lengan kiri ini jointnya agak loose gini teman-teman. Tuh. Sementara bagian kanannya tuh biasa-biasa aja, normal. Kemudian tangannya bisa direntangkan sejauh ini, bisa sampai atas. Kemudian bisa diputar 360 derajat. Di bagian bicepnya ada rotasi. Di bagian sikunya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Ini keren sih. Kemudian di bagian pergelangannya ada ball joint. Kemudian bagian tangannya ini bisa dilipat ke dalam sejauh ini teman-teman. Kemudian di bagian dada, perut, dan pinggangnya ada artikulasi yang bisa di-extend seperti ini. Kemudian dia bisa menunduk sejauh ini. Dan bisa mendongak sejauh ini teman-teman. Tapi seperti biasa di sini lubangnya gede banget ya teman-teman. Kemudian bisa dirotasi, bahkan ini bisa 360 derajat. Yang di bagian bawahnya segini aja. Ini udah lumayan sih. Kemudian bisa dimiringkan ke kanan sejauh ini. Dan ke kiri sejauh ini. Di bagian kakinya, pahanya bisa ditarik ke bawah sedikit seperti ini. Di bagian pahanya ada rotasi. Kemudian kakinya bisa direntangkan sejauh ini. Bisa ke depan sejauh ini. Ke belakang sejauh ini. Kemudian di lututnya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Di bagian ankle-nya ada artikulasi ball joint, bisa diputar dan bisa pivot-pivot seperti ini. Ke depan ke belakang sedikit saja. Dan bagian toe-nya ada artikulasi juga, bisa dinaikkan sejauh ini dan turun sejauh ini, teman-teman. Oke, jadi ini adalah konklusi dari semua yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama posturnya. Tinggi Spider-Man ini hampir 18 cm, yang menurut saya agak ketinggian. Karena tinggi badannya itu jadi sama dengan Iron Man atau malah sedikit lebih tinggi dibandingkan Iron Man seri tertentu.
Kemudian di bagian lengan dan kakinya sedikit kurang atletis gitu teman-teman. Selebihnya posturnya udah proporsional. Jadi untuk postur saya beri poin 7/10. Yang kedua paintingnya. Paint job Spider-Man ini udah lumayan keren. Menurut saya sudah cukup akurat dengan filmnya. Kan memang pada dasarnya agak simpel, cuma warna merah dan hitam yang kemudian di finishing doff agar semakin mirip dengan bahan fabric. Tapi warna merahnya itu memang kurang konsisten teman-teman. Dimana ada warna yang agak gelap dan agak terang. Meskipun sedikit, tapi menjadikannya kurang perfect. Jadi untuk painting saya beri poin 7,5/10. Kemudian yang ketiga detailingnya. Detailing di bagian warna abu-abu metaliknya itu sudah cukup rapi. Kemudian detailing di bagian matanya juga rapi. Logo di punggungnya juga rapi. Logo di depannya agak sedikit miss gitu. Kayak bergeser sedikit sepersekian milimeter. Dan lining di bagian jaring-jaringnya hampir semuanya rapi, meskipun tetap saja ada lining yang kurang perfect, tapi cuma sedikit kok. Jadi untuk detailnya saya beri poin 8/10. Selanjutnya artikulasi. Artikulasi di bagian lengan dan kaki itu sudah keren, sudah sangat fleksibel. Kemudian artikulasi di bagian badannya kurang bisa membungkuk secara maksimal. Untuk artikulasi ke arah lain sudah lumayan oke. Nah, bagian paling parah itu artikulasi di bagian kepala teman-teman. Bagian kepala itu cuma bisa dirotasi aja, sedangkan untuk mendongak itu cuma bisa sedikit banget, dan bahkan tidak bisa menunduk sama sekali. Jadi untuk artikulasi saya beri poin 7/10. Yang kelima aksesorisnya. Aksesoris yang didapatkan dalam paket pembeliannya itu standar aja. Ada 3 pasang tangan tambahan, ada 4 efek web, dan dapat stand base. Untuk aksesorinya saya beri poin 7/10. Yang terakhir adalah harga. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya beli ZD-Toys Spider-Man Upgraded Suit ini dengan harga 239.000. Itu adalah harga termurah yang bisa saya temukan di e-commerce. Dan perlu diingat bahwa brand ZD-Toys ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari Disney. Jadi dengan harga sekian dan sudah dapat action figure ori, bukan bootleg atau KW, ini sudah relatif murah ya teman-teman. Untuk harga saya beri poin 8/10. Jadi itu saja yang bisa saya bahas dari ZD-Toys Spider-Man Upgraded Suit ini. Setelah ini ada shoot pose-pose dari figurnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa.